pengambilan keputusan taktis, tactical decision making. Terdiri dari pemilihan berbagai alternatif yang memberikan hasil nyata, bertujuan untuk menekan biaya pembuatan produk utama, sebagian dari keseluruhan strategi perusahaan dalam meraih keunggulan biaya, sehingga dianggap tindakan kecil yang bermanfaat untuk jangka panjang. Keputusan dibutuhkan ketika terdapat ketidakpastian dan tindakan alternatif. Nah, dalam suatu perusahaan itu pasti sangat dibutuhkan yang namanya pengambilan keputusan. Kenapa? Karena dengan adanya keputusan itu, ya kita bisa tahu bahwa hal seperti ini layak untuk dilakukan atau tidak. Kemudian kira-kira kaitannya dengan keuntungan atau biaya yang akan kita peroleh nanti bagaimana? Apakah ini bisa menekan biaya pembuatan produk? Kemudian ini apakah bermanfaat untuk jangka panjang? Memang di jangka pendek tidak terasa, tapi apakah jangka panjang itu ada manfaatnya? Ya, dan lain sebagainya kan. Ya, dalam suatu keputusan itu pasti ada plus minusnya, pasti ada risiko dan pasti ada manfaatnya. Oleh karena itu ya disinilah menjadi pertimbangan para manajer, menjadi pertimbangan para manajemen untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya, keputusan itu juga timbul karena adanya beberapa pilihan atau beberapa alternatif, sehingga tidak mungkin dari semua alternatif itu akan dijalankan semua, berarti harus dipilih. Mengidentifikasi tujuan. Tujuan adalah deskripsi terukur dari sasaran yang mengukur hasil yang diinginkan dan skala waktu yang dicapainya. Sasaran merupakan rencana yang ingin dicapai. Nah, tujuan itu adalah salah satu gambaran yang terukur dari yang kita inginkan atau yang sasaran yang kita perlukan. Nah, sasaran itu adalah rencana yang ingin dicapai. Jadi, tujuan dengan rencana itu biasanya dia saling sinkron atau saling diperlukan satu sama lain. Nah, jadi tujuan dengan sasaran itu adalah ya yang ingin dicapai. Nah, kalau tujuan itu adalah ya gambaran terukur dari sasaran atau dari hal yang ingin dicapai tadi. Nah, ini contohnya sasaran itu maksimalkan laba, mengurangi daftar tunggu, itu biasanya di bagian pelayanan ya. Kalau maksimalkan laba itu di perusahaan umum, kalau mengurangi daftar tunggu di pelayanan itu berarti dia semacam di perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa atau menyediakan layanan. Mencapai target penjualan, nah itu juga salah satunya. Mengidentifikasi tindakan untuk mencapai tujuan, menimbang program yang akan diambil untuk tujuan yang telah ditetapkan, seperti menambah lini produk baru, meluncurkan produk baru. Jadi kalau misalnya kita itu mengidentifikasi tindakan itu, kira-kira kalau misalnya saya itu ingin melakukan hal seperti ini, tercapai tidak tujuannya. Nah, kalau yang kaitannya dengan meningkatkan keuntungan atau laba. Kalau misalnya selama ini produk itu hanya gini-gini saja, tidak ada inovasi, ya jadi ini membuat konsumen akan jenuh dengan produk itu. Sehingga ya bagaimana kalau seperti itu, ya kita harus melakukan inovasi seperti menambah produk baru, atau misalnya memodifikasi produk yang lama ini menjadi produk yang baru, ya, dan seterusnya. Ini salah satu identifikasi tindakan untuk mencapai tujuan. Menyelidiki bukti dan evaluasi program tindakan. Organisasi tidak dapat melaksanakan semua program dikarenakan terbatasnya sumber daya. Semua pasti seperti itu ya. Organisasi itu tidak mungkin semua sumber dayanya itu akan terpenuhi. Biarpun organisasi sebesar apapun yang ada di dunia, bahkan kalau perlu di jagat raya misalnya kan, tidak ada organisasi yang bisa memenuhi semua sumber dayanya. Pasti mereka itu memiliki keterbatasan sumber daya, apapun itu. Nah, disitulah yang membuat organisasi itu harus memutar otak, apa yang mereka perlu lakukan dengan sumber daya yang terbatas ini, bagaimana cara melakukannya dengan yang terbaik, ya. Salah satunya ketika mereka itu dihadapkan dengan keputusan atau beberapa alternatif. Jadi mereka itu harus memilih hal yang terbaik itu kira-kira yang mana dari beberapa alternatif atau opsi tersebut. Perlu diselidiki dan dievaluasi manfaat dan kerugian dalam mencapai tujuan. Nah, ini juga yang perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya kita itu memilih seperti ini, milih opsi 1, milih opsi 2, milih opsi yang lain, itu perlu dipertimbangkan apa manfaat yang akan diperoleh dan kira-kira kerugian yang akan diperoleh juga. Nah, informasinya itu dikumpulkan dari sumber internal seperti kapasitas produksi, biaya anggaran, sumber eksternal seperti pangsa pasar dan pertumbuhan persaingan. Oleh karena itu, kalau misalnya kita itu ingin menimbang manfaat sama kerugian yang mana yang lebih besar, itu kita harus melihat atau mengetahui dan juga mengumpulkan beberapa informasi yang diperlukan untuk mendukung kita memilih alternatif yang 1, 2, dan seterusnya. Nah, informasi itu penting. Jadi dalam suatu organisasi,
bagaimanapun juga informasi itu sangat penting untuk operasional mereka. Memilih opsi terbaik, menilai program tindakan yang disajikan dan berusaha memilih program tindakan yang paling efektif dari alternatif tindakan yang mungkin akan diterapkan. Ya, perlu juga kalau kita sudah memilih opsi, memilih pilihan, ya memberikan kita harus mempertimbangkan kira-kira kalau misalnya saya ini menerima, apa yang akan saya peroleh? Terus kalau misalnya saya menolak, apa yang akan kerugian yang akan saya terima? Ya memang terkadang meskipun kita itu sudah mempertimbangkan banyak hal, sudah mempertimbangkan lama sekali, kadang-kadang masih juga terdapat risiko atau hal-hal yang mungkin tidak kita pertimbangkan ternyata itu terjadi. Ya baik itu risiko maupun itu manfaatnya. Ya memang hal seperti itu juga tidak bisa diprediksi 100%, tapi minimal dengan adanya kita itu mempertimbangkan kenapa menerima atau menolak itu, yang membuat kita bisa memberikan gambaran. Nah, inilah opsi terbaik kita. Ya, meskipun masih ada opsi yang lain yang kita tidak tahu, tapi minimal kita ada usaha terlebih dahulu. Bandingkan aktual dengan anggaran dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Program yang sudah dijalankan perlu dipantau untuk memastikan sesuai tidaknya dengan harapan, dan jika tidak tercapai perlu adanya perbaikan. Ya, segala sesuatu, operasional perusahaan terutama, pasti dia itu tidak menjamin 100% berjalan dengan baik. Oleh karena itu ya, perlu dilakukan pemantauan. Nah, setidaknya dengan ada pemantauan ini, kita bisa tahu bahwa ini berjalan dengan baik atau tidak. Kalau misalnya tidak berjalan dengan baik, apa yang membuat hal seperti itu? Sehingga ke depannya akan diperbaiki dan tidak akan terjadi seperti itu lagi. Nah, pengendalian ke depan itu sifatnya rencana atau sebelum aktivitas terjadi. Sedangkan umpan balik sifatnya koreksi. Ya, kalau misalnya kita itu pengendalian itu adalah sifatnya merencanakan ke depannya. Sedangkan kalau umpan balik itu berarti koreksi. Meskipun nanti koreksi itu akan membuat pengendalian ke depan lagi kan. Pengendalian ke depan seperti melakukan penyesuaian sebelum kondisi yang lebih buruk. Dilakukan melalui ramalan masa depan rencanakan saat ini sebelum peristiwa terjadi, sehingga yang diukur dan dikendalikan adalah prosesnya. Nah, pengendalian seperti ini memang kita itu adalah melakukan penyesuaian sebelum nanti yang lebih jelek lagi. Artinya apa ya? Berarti di situ semacam di pertengahan jalan itu kita perbaiki. Nah, di pertengahan jalan sebelum lebih jauh lagi, kita coba kendalikan dulu. Ya, seperti itu kan. Melakukan peramalan ya sebelum peristiwa terjadi itu juga sebelumnya bisa diukur dan dikendalikan adalah prosesnya. Pengendalian umpan balik melibatkan pengumpulan informasi tentang kinerja sebelumnya dan membandingkan standar atau rencana yang telah ditentukan dengan kinerja aktual. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita itu mengukur manajer itu baik tidaknya dilihat dari perencanaan dan aktualnya. Kalau misalnya manajer itu menyimpang jauh daripada yang direncanakan, biasanya dianggap tidak baik. Ya, bisa jadi karena dia itu tidak merencanakan dengan baik, bisa jadi juga segala macam hal atau kondisi yang tidak dipertimbangkan. Atau bisa jadi juga memang kurangnya perencanaan. Nah, maka dari itu, biasanya patokan manajer itu baik tidaknya dilihat dari anggaran sama realisasinya. Umpan balik bersifat informal dan formal. Ada 3 dimensi, sumber, waktu, dan aturan. Ya, kalau sumber itu berarti penilaian formal pertemuan dengan atasan. Nah, itu berarti sumber ya. Berarti dia itu bisa dibilang internal antara bawahan dengan atasannya. Kalau dimensi waktu itu berarti dia semacam ya terlebih dahulu dijadwalkan secara sistematis, informal, tidak direncanakan dan bersifat spontan. Ya, kalau formal berkaitan dengan tugas rutin dan wajib yang berasal dari hubungan hierarki. Jadi kalau aturan itu berarti dia semacam ada struktural atau semacam ya dia itu koridor pedoman tertentu. Nah, kalau misalnya waktu ya berarti dia itu semacam penjadwalan. Proses pengambilan keputusan taktis ada 6. Pertama, kenali dan tetapkan masalah. Jadi kalau kita itu ingin mengambil keputusan, pertama kita harus tahu dulu apa. Terus masalah yang sedang terjadi itu apa. Nah, identifikasi setiap alternatif. Jadi dari berbagai macam masalah yang sudah kita ketahui, pasti ada solusinya. Solusi yang sudah kita pikirkan itu perlu dipertimbangkan apa. Nah, alternatifnya itu sebagai solusinya itu ya dipertimbangkan. Kemudian mana yang tidak layak, mana yang sebaiknya kita pilih, mana yang tidak usah kita lakukan, nah itu dipilih. Kemudian biaya dan manfaatnya itu berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Klasifikasikan biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan. Hitung total biaya, nilai faktor kualitatif artinya terkait dengan
di luar dari biaya itu dipertimbangkan atau dinilai apa-apa saja. Tetapkan alternatif yang menawarkan manfaat terbesar. Dari semua ini, langkah yang sudah kita lakukan ini, ya kita pasti akan pertimbangkan kira-kira manfaat yang terbesar itu yang mana. Karena segala macam keputusan, baik itu sudah kita rencanakan panjang maupun kita sudah rencanakan dalam jangka pendek, itu pasti memiliki resiko. Pasti. Tidak mungkin resiko itu nol atau tidak mungkin kelemahan atau kekurangannya itu tidak ada sama sekali. Pasti ada. Hanya saja di situ tantangan kita untuk memilih mana yang lebih besar manfaatnya. Atau minimal manfaatnya sama tapi mudaratnya atau hal jeleknya itu lebih kecil. Ya begitu saja, lebih sederhananya. Jadi manfaatnya itu lebih besar, atau kita pilih manfaatnya sama besarnya, cuman kelemahannya itu lebih kecil daripada pilihan yang lain. Itulah yang harus kita lakukan. Komponen biaya relevan dan tidak relevan. Biaya variabel adalah biaya relevan. Biaya dikatakan relevan jika biaya tersebut berubah apabila tindakan alternatif. Jadi kalau biaya variabel itu ya tergantung dari keputusan. Kalau misalnya kita keputusannya seperti ini dan seperti itu membuat biaya variabel akan bisa berubah. Makanya biaya variabel itu dianggap biaya relevan. Jadi dia itu keputusan yang diambil atau tidak diambil pasti akan mengakibatkan biaya itu akan berubah. Biaya yang tidak dikategorikan biaya relevan. Biaya yang tidak berpengaruh terhadap keputusan seperti biaya overhead. Nah, kalau biaya yang tidak relevan itu artinya ya kita tidak memutuskan, kita memutuskan ya itu tetap akan jalan, tetap akan ada biayanya. Itu biaya overhead. Tapi kalau biaya variabel, dia itu keputusan itu akan menghasilkan biaya yang berbeda-beda. Kalau tidak mengambil keputusan ini, mungkin saja biayanya tidak ada. Overhead tidak mudah diidentifikasi dengan biaya per unit atau aktivitas. Ya memang, karena biaya overhead itu adalah biaya yang tidak langsung. Namanya juga tidak langsung, pasti memang sangat sulit untuk kita identifikasi. Dia itu gajinya bersumber dari mana, sumbernya dari mana, dan lain sebagainya itu memang rumit. Ya memang itulah biaya overhead. Jadi kalau mau menelusurinya itu sudah pasti tidak gampang dan memerlukan waktu yang sangat lama. Dan kadang-kadang dia itu ya efeknya ke organisasi juga tidak terlalu manfaat kalau misalnya kita menghitungnya ya, maksudnya menghitungnya. Biaya overhead itu pasti penting, cuman kalau kita itu untuk menghitung sumber-sumbernya itu, ya terus juga biaya per unitnya bagaimana, itu agak tidak terlalu berkontribusi lah ya. Nah itu contohnya pengawas pabrik, terus gaji direktur, misalnya. Direktur tidak membuat produk, tapi keberadaan dia penting. Kenapa? Karena dia itu adalah salah satu biaya tidak langsung terhadap produksi atau pabrik itu, ya kan? Selain biaya overhead, biaya tetap itu salah satu biaya yang tidak relevan. Artinya, ya baik itu keputusannya seperti apapun, dia tetap akan jalan, biayanya itu tetap akan ada terus ya. Nah, biaya lain yang termasuk biaya tidak relevan adalah biaya historis, itu seperti biaya R&D atau tertanam. Jadi maksudnya adalah biaya historis atau tertanam itu sudah kita keluarkan di beberapa waktu yang lalu, tapi dia itu manfaatnya tidak terasa seperti sekarang. Nah, biaya historis atau biaya tertanam ini salah satunya yang sudah saya tulis di situ adalah R&D. Artinya kalau misalnya biaya R&D itu ya kalau bisa mendapatkan manfaat atau untung itu sangat besar, sangat-sangat bermanfaat. Tapi kalau misalnya dia itu ada resikonya apa? Sudah keluar biaya banyak, tapi ternyata dia tidak menghasilkan apa-apa. Itulah salah satu dari biaya R&D atau biaya penelitian dan pengembangan. Itu salah satu biaya historis tertanam dan dia itu tidak ada jaminan bahwa akan ada manfaatnya. Nah, itulah yang mengerikannya biaya historis atau biaya tertanam itu ya. Jadi dia itu sudah dikeluarkan yang di masa lalu, sudah lama, sudah biayanya cukup besar, tapi manfaatnya itu masih tidak diketahui apakah benaran ada atau itu masih mengira-ngira. Yang tidak dapat dihindari, terus biaya bersama. Kalau biaya tidak dapat dihindari itu ya resiko yang melekat dari produk ya. Produk apapun, pasti dia ada resikonya. Biaya relevan selain biaya variabel, biaya tetap yang dapat diatribusikan secara langsung, biaya overhead yang terkait dengan produk atau divisi tertentu. Jika menghentikan produksi, biaya ini dapat dihindari, seperti biaya sewa. Nah, kalau misalnya biaya ini kalau kita hentikan, ya pasti ada pengurangan ya. Ya seperti kalau misalnya kondisinya ekonomi lagi sulit, ya berarti biaya tenaga kerja kan. Biaya tenaga kerja, produk tidak ada, penjualan tidak ada, ya udah dihentikan. Hentikan biaya produk, otomatis nanti karyawannya tidak bekerja, ya udah hentikan juga karyawannya kan, atau dirumahkan karyawannya. Itu akan membuat biaya itu menjadi berkurang. Nah,
produksi berhenti, otomatis biaya itu juga akan dihindari. Tapi itu adalah kondisi sulit. Nah, kalau misalnya kondisi yang lain, ya bisa juga. Kalau misalnya sekarang itu sudah ada mobil listrik, nah berarti transport menggunakan mobil listrik itu akan menghindarkan biaya dari mobil berbahan bakar. Nah, seperti itu contohnya. Kalau biaya kesempatan, berarti dia itu memilih alternatif yang terbaik dan dia itu akan hilang. Maksudnya bagaimana kalau kita itu sudah memilih A, kita tidak bisa mendapatkan manfaat yang diperoleh oleh B. Nah, kalau kita sudah memilih B, kita tidak akan mendapatkan manfaat yang sudah ada di A. Nah, seperti itulah kira-kira. Atau bisa dibilang dia itu ya semacam memilih alternatif yang terbaik. Nah, tidak bisa kita ambil dua-duanya karena memang sudah kondisinya seperti itu. Biaya yang dapat dihindari, produksi berhenti maka biaya tidak terjadi. Ya, ini sebenarnya sudah dicontohkan di awal. Kalau biaya diferensial berarti dia itu biaya berbeda, keputusan berbeda, pendapatan berbeda. Nah, seperti itulah dia. Keputusan berbeda akan menghasilkan biaya yang berbeda dan akan menghasilkan pendapatan yang berbeda pula. Itulah biaya diferensial. Nah, nanti selisihnya itu pasti akan menjadikan pertimbangan manajemen. Kira-kira harus opsi yang mana yang dipertimbangkan. Relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Kategori sumber daya yang diperoleh karena digunakan. Beberapa sumber daya yang dapat mudah dibeli dan digunakan ketika dibutuhkan. Seperti biaya variabel, sumber daya yang diperoleh di awal, sumber daya yang diperoleh melalui kontrak implisit, biasanya diperoleh dalam jumlah terbatas dan jangka pendek. Nah, seperti gaji atau tenaga harian. Itu salah satu sumber daya yang diperoleh di awal. Nah, kalau misalnya sumber daya yang diperoleh di awal itu ya berarti lebih pada jangka pendek. Keputusan pesanan khusus. Manajer perlu mengevaluasi apakah pesanan khusus harus diterima atau ditolak jika ada pesanan dan berapa harga yang harus dibebankan. Nah, beberapa produk biasanya memang ada istilahnya limited edition. Nah, dengan adanya limited edition ini kira-kira harus diterima atau ditolak. Nah, kemudian berapa unit yang harus diproduksi, harganya berapa, biayanya berapa. Nah, pesanan itu dianggap pesanan yang hanya sekali. Tapi ini pesanan yang ya memang langka ya, bisa dibilang cukup sekali produksi, habis itu ya tidak ada kelanjutannya kan, tidak ada operasi selanjutnya. Karena apa ya, memang namanya juga pesanan khusus, pesanan untuk barang langka atau pesanan untuk barang-barang yang jarang. Nah, seperti itu. Kira-kira dengan adanya kita memproduksi produk yang sifatnya jarang ini, apakah bermanfaat bagi perusahaan kita? Pesanan ini tidak akan berpengaruh pada penjualan lainnya. Karena apa ya, memang namanya juga pesanan sekali. Jadi ini pesanan khusus, tapi pesanan khusus ini bisa dibilang ya kayak untuk menambah brand image dari perusahaan itu, atau bisa dibilang untuk ya agar perusahaan itu bisa semakin dikenal ke masyarakat. Keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Biaya yang harus dikeluarkan perusahaan meliputi biaya gabungan dan biaya pemrosesan lebih lanjut. Pengambilan keputusan apakah perusahaan akan menjual produk gabungan atau memproses lebih lanjut merupakan keputusan yang penting. Nah, kalau misalnya ada juga keputusan menjual. Jadi dengan adanya produk gabungan, katakanlah ya seperti produk yang merger ya, atau produk ya dulu pernah ada antara pipa satu dengan pipa lainnya. Nah, ketika digabungkan itu apakah layak, apakah bisa menaikkan penjualan, apakah bisa meningkatkan kualitas, itu pasti akan dipertimbangkan. Bauran produk yang mencerminkan alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Ya, perlu memilih alternatif yang akan maksimalkan laba. Semua organisasi akan menghadapi banyak kendala. Sudah pasti, organisasi apapun pasti dia memiliki keterbatasan bahan bakunya, tenaga kerjanya, kemudian juga permintaan akan suatu produk atau kekurangan bahan baku misalnya kan. Perusahaan yang besar biasanya lebih dari satu lini, memiliki karakteristik yang serupa, mencerminkan banyaknya produk yang ditawarkan perusahaan ke pembeli. Contohnya apa ya, sabun. Sabun itu kadang-kadang ada yang wanginya itu ya wangi lemon, ada yang wangi biasa, ada juga yang wangi bunga, padahal dia itu sama. Produknya itu sabun, tapi dia itu variasinya berbeda. Variasi wanginya itu berbeda. Begitu juga dengan yang produk lainnya ya. Itu salah satu contoh. Konsep bauran produk. Kebutuhan pelanggan, image lebih terfokus, manajemen persediaan. Nah, pelanggan itu ya berbagai macam produk ke pembeli sehingga dapat lebih baik memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, pelanggan itu konsumen ya. Salah satu keunikan dari konsumen itu dia memiliki sifat atau memiliki selera yang berubah-ubah. Oleh karena itu, disinilah tantangan bagi perusahaan itu bagaimana menyesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan dari pasar, keinginan dari konsumen yang banyak, konsumen yang semakin bertambah. Di situ tantangan semua perusahaan. Apakah dengan adanya produk ini bisa memuaskan kebutuhan mereka, bisa memuaskan keinginan mereka? Ya, di situ ya.
Image itu semacam citra. Nah, kalau citra itu kadang-kadang perusahaan ketika bagus citranya, pasti konsumen sudah percaya, sudah yakin kok. Sudah ada service centernya di mana-mana kan. Itu salah satu contoh dari citra. Padahal mungkin produknya biasa atau produknya itu ya lumayan mahal, tapi karena citra sudah dikenal baik oleh masyarakat sehingga membuat masyarakat itu tertarik ke membeli produk itu. Lebih terfokus. Nah, biasanya juga kalau misalnya beberapa produk itu dia ada semacam kasta atau tingkatannya. Seperti apa? Jadi ini contohnya ya. Kalau misalnya mobil itu ada yang khusus untuk mobil menengah ke bawah, mobil menengah ke atas. Nah, kalau mobil mewah udah pasti untuk mobil tingkat atas. Kalau mobil minibus biasanya itu mobil menengah. Tapi kalau misalnya mobil kecil, LCGC, ya itu berarti salah satu untuk pelanggan yang kecil. Nah, kadang-kadang perusahaan itu dia memang membuat strata atau membuat ya kasta atau membuat tingkatan produk. Oh, produk ini untuk yang konsumen tingkat atas, produk ini untuk konsumen yang tingkat menengah, ini yang tingkat bawah. Nah, ada juga beberapa perusahaan itu yang dia itu mengabaikan yang pelanggan besar, tapi dia itu lebih kepada pelanggan kecil. Misalnya apa? Produk mobil mewah. Mobil mewah itu ya berarti dia khusus untuk yang kalangan tingkat atas. Kalangan tingkat atas itu dia tidak banyak kan. Oleh karena itu ya dia salah satu contohnya itu berarti produsen mobil mewah. Ya mereka itu cenderung mengabaikan produk yang untuk masyarakat ke bawah. Ya karena apa? Memang mereka itu lebih kepada konsumen tingkat atas yang lebih sedikit jumlahnya. Sedangkan kalau misalnya yang konsumen tingkat bawah itu padahal lebih banyak jumlahnya, tapi mereka lebih mengabaikan. Ya, beberapa produk seperti itu. Perusahaan kecil biasanya mengalami keterbatasan jumlah produk yang mampu ditawarkan ke konsumen, sehingga dapat menghemat biaya penyimpanan. Nah, kalau misalnya beberapa perusahaan kecil, itu kalau berlebihan stoknya, kadang-kadang mereka itu ya disimpan, atau kadang-kadang juga dikonsumsi sendiri. Nah, kalau misalnya tidak laku. Tapi kalau misalnya dia itu barangnya cukup banyak, berarti dia itu ya harus bisa disesuaikan kebutuhan per harinya berapa. Karena itu terkait dengan persediaan. Kalau misalnya penyimpanan persediaan itu tidak muat, nah itu pasti akan berdampak ke produk itu juga. Kalau produk itu terlalu lama disimpan, ya, bisa membuat produk itu menjadi kurang baik, terus juga termakan usia dan seterusnya kan. Belum lagi kalau misalnya itu produknya tidak tahan lama seperti makanan. Penetapan harga berdasarkan biaya. Pendapatan harus mampu menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba, sehingga perusahaan terlebih dahulu menetapkan biaya dalam penentuan harga. Nah, kalau misalnya perusahaan itu, dia pasti ketika ditawarkan ke konsumen, dia pasti sudah memperhitungkan berapa biayanya, terus berapa keuntungannya. Kalau misalnya dia itu langsung menetapkan harga begitu saja, tanpa dipertimbangkan berapa biaya dan lain-lainnya, itu bisa menghasilkan kerugian kan. Nah, maka dari itu, kalau perusahaan-perusahaan besar, mereka pasti mempertimbangkan biaya yang sudah terjadi. Nah, dengan adanya biaya yang sudah dihitung tadi, mereka pasti akan memperhitungkan harga yang layak untuk dijual ke konsumen. Otomatis mereka juga harus menyesuaikan konsumen itu mau dibawa ke produk yang mana. Apakah produk yang menengah, ke bawah, atau yang di atas. Penetapan harga predator. Praktek pengukuran harga yang lebih rendah dari biaya yang tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasinya. Tidak selalu biaya yang rendah merupakan harga predator. Sederhananya begini, harga predator itu semacam harga untuk membuat pesaing jatuh. Ya, baik itu harganya lebih rendah maupun harganya lebih tinggi. Tapi umumnya itu adalah harganya lebih rendah. Karena apa? Dengan adanya harga lebih rendah kan pasti membuat konsumen tertarik. Otomatis dengan adanya konsumen tertarik, ya dia produk yang lebih mahal dia akan abaikan. Ya mungkin juga ini bagi beberapa orang lah ya. Tapi umumnya konsumen pasti menginginkan harga barang yang lebih murah. Padahal dia itu memiliki spesifikasi yang sama atau kurang lebih, tapi dengan harga yang murah. Umumnya seperti itu. Nah, dengan adanya harga yang murah ini kan pasti akan membuat konsumen jadi lebih tertarik, sehingga itu bisa mengalahkan pesaing yang memiliki harga yang lebih mahal. Mungkin kualitasnya kurang lebih. Sulit dibuktikan di perdagangan internasional ya. Memang karena hal seperti ini kan kita tahu bahwa sekarang pasar itu sudah mengglobal, sudah mendunia, jadi konsumen itu tinggal membandingkan harga antara barang satu dengan barang lain, antara produsen satu dengan produsen lain kan, sehingga hal seperti ini ya memang sangat sulit untuk dibuktikan dan memang pasti terjadi di perdagangan internasional. Perdagangan internasional pasti akan mencari harga yang paling murah tapi dengan kualitas yang lumayan, kualitas yang cukup baik. Bukan kualitas terbaik ya, tapi kualitas yang cukup baik.
Penetapan harga, kalkulasi biaya target dan penetapan harga, metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga target yang pelanggan mampu membayarnya. Nah, kalau misalnya menentukan harga itu tidak sembarangan kan, tidak bisa juga kita bilang HP ini harganya 5 juta, 10 juta, tapi tidak melihat pendapatan masyarakat, distribusinya, terus juga kemampuan masyarakat membayarnya. Ya kita lihat sendiri, oh pendapatan per kapita masyarakat seperti ini, berarti ya diperkirakan kalau dengan saya pasang harga seperti ini, masyarakat mampu membelinya. Ya mungkin untung bagi perusahaan tidak terlalu besar, tapi itu bisa membangun citra yang baik untuk perusahaan, untuk kedepannya juga konsumen lebih percaya ke beli di situ ya. Nah makanya dalam menetapkan harga itu tidak bisa sembarangan, harus melihat beberapa faktor-faktor lain. Nah ini salah satunya, didasarkan pada harga yang mampu diserap oleh konsumen dan analisis harga dengan pesaing. Jadi kalau misalnya kita itu produk yang masih baru, ya udah lihat aja konsumen itu biasanya beli di mana, pesaing berarti kan. Nah, dengan melihat harga pesaing, oh berarti kita bisa menentukan harga yang layak untuk kita jual adalah seperti ini. Nah, itu juga salah satu cara untuk menetapkan harga. Salah satu tahapannya lagi berarti memulai pemasaran dengan harga produk yang saling dapat diterima. Kemudian kita desain, kita kembangkan produk, baru nanti ya diharapannya dengan biaya dan desain seperti itu membuat konsumen jadi lebih tertarik, ya kemudian bisa menutupi biaya. Melibatkan lebih banyak pekerjaan pendahuluan daripada penetapan harga berdasarkan biaya yang dikalkulasi. Ini digunakan efektif pada tahap desain dan pengembangan siklus hidup produk. Diskriminasi harga, penetapan harga yang berbeda kepada beberapa produk pada dasarnya sama, diperbolehkan pada kondisi tertentu. Jika kondisi persaingan memang harus, jika biaya memungkinkan harga yang lebih rendah. Nah, diskriminasi harga ini, ya penetapan harga yang berbeda kepada beberapa produk. Jadi kalau misalnya kita itu sebenarnya produknya sama speknya, tapi kok daerah satu dengan daerah lain kok bisa beda ya? Nah, itu salah satu diskriminasi harga ya. Kenapa diskriminasi harga seperti ini terjadi? Karena memang ya kondisi geografis antara Papua dengan di sini sangat jauh berbeda budayanya, terus juga jauh jaraknya. Tidak mungkin harga di sini sama dengan harga di Papua. Itu contohnya, ya kan? Jadi kondisi geografis. Bisa jadi juga karena kondisi persaingan. Di daerah itu peminatnya cukup banyak, sementara di daerah ini peminatnya cukup sedikit. Jadi ya di sini mau tidak mau harus dimurahkan, sementara di daerah sana harus dimahalkan harganya. Mau tidak mau karena memang persaingan atau kondisi lain-lain sebagainya kan. Keadilan dan penetapan harga. Eksploitasi harga terjadi ketika perusahaan yang memiliki kekuatan pasar memberi harga produknya dengan tinggi sehingga akan menimbulkan perilaku yang tidak etis dalam penetapan harga tersebut dan usaha mendapatkan keuntungan secara tidak adil. Eksploitasi beda dengan monopoli. Kenapa? Karena eksploitasi ini adalah perusahaan swasta. Kalau monopoli itu adalah perusahaan BUMN ya. Nah, kalau eksploitasi itu dia bisa dibilang hanya satu-satunya di situ. Karena dia itu satu-satunya, ya dia merasa ya sedikit sombong, sehingga tetapkan harga yang lebih tinggi. Karena tidak ada pesaing lain yang ada di daerah ini. Jadi tenang saja. Buat konsumen itu ya pasti tidak akan lari, tenang aja. Karena kita satu-satunya yang menjual produk ini di sini, tenang saja. Kita naikkan berapapun harganya itu, santai. Konsumen tidak akan berkurang. Nah itulah eksploitasi ya, eksploitasi harga. Beda ya dengan monopoli ya. Kalau monopoli itu memang menguasai, dia itu mengatur. Ya, tapi itu lebih kepada negara ya, lebih kepada produk yang dibutuhkan negara. Kalau eksploitasi ini bisa dibilang ya salah satu produk hiburan. Nah, padahal di tempat lain itu banyak, tapi entah kenapa di daerah itu hanya satu-satunya yang produksi barang ini, yang menghasilkan jasa ini. Kemudian dia di situ ya karena merasa hanya satu-satunya, jadi ya udah kita tetapkan harga semahal ini. Tenang saja, konsumen itu tidak akan berkurang karena saya satu-satunya yang ada di sini. Nah itu ya eksploitasi ya. Memang itu salah satu perilaku yang tidak etis. Kemudian juga dia itu mendapatkan keuntungan yang memang tidak adil. Baik, semoga ini bisa dipahami ya.